banyak yang di TikTok juga seru ya di TikTok. Kang Arman Alhamdulillah, juga tuh alhamdulillah. kece berat. Ada juga yang komen katanya, kayaknya si Ziar wajib reaction buat video ini nih. Jadi Udah waktu udah, mereka udah. sebulan yang lalu kali ya, sebulan 3 minggu yang lalu, sebulan yang lalu reaction sama Bastian di Oke. Instagram live saya. Mhm. Seru, yang tadinya ngobrolnya cuma mau 20-25 menit jadi 45 menit karena Oke. jadi ngebahas segala Gimana macem respon lah. mereka, Kang? Ya, Gimana respon mereka? ya seru dia, mereka kaget aja, kaget lagunya jadi seperti ini. Oke. Makasih, dia bilang apa namanya, dia merasa lagu ini jadi relate dengan umurnya dia sekarang gitu. Wow, ini kan Oke. buat mereka yang nyanyinya juga pada umur waktu kecil, tapi di aransemen seperti ini Mhm. jadi relate dengan umur yang sekarang gitu, dia bilang. Oke. Ini apa nih? Halo Roy Chandra. Jangan pas jam pulang kerja harusnya nge-live lagi sibuk balik gak bisa nonton. Nanti kita save obrolannya sama Kang Arman. Jadi kamu bisa nonton nanti ya. Kalau emang lagi sibuk sekarang. Nah kemarin di TikTok itu kan ada dance-nya tuh Kang. Boleh cerita dong Kang itu yang ciptain gerakan itu awalnya siapa sih? Saya, Oh, Kang Arman sendiri. Oke, oke, oke. Berarti apa ya? Refleks aja apa gimana? ya emang dipikirin sih, dipikirin. Jadi pada saat semuanya memang mendengar karena reaksi itu terjadi karena memang mendengar aransemennya Ade memang Mm-mm. keren gitu. Jadi pada saat dengar Mm-mm. apa namanya pas di part refnya, wah ini kok kayaknya asik juga di kayak ada satu dance, bukan dance lah, satu gerakan yang memang simple, tapi juga orang Mm-mm. semuanya juga bisa ikut-ikutan gitu. Terus kalian aja dijadiin TikTok gitu. Seru. Terus saya ngomong ke anak-anak Trinity, gimana kalau misalnya gue ada ide Oke. gini. Wah ayo seru sikat aja. Ayo. Ya, tapi liatin dulu gerakan gue, takutnya nggak asik juga gitu kan. Ya boleh pas dilihat, wah udah lah Kang, keren kan, udah sikat aja Kang. Ya udah akhirnya jadilah TikTok. Dan akhirnya dibikin challenge juga kan di TikTok kan. Gitu. Ya, 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 ya. Oke, oke, oke. Nah, ini juga yang nggak kalah menarik nih, Kang, tentang kegiatan Kang Arman. Tadi gue sempat cek juga tuh di YouTube, yang apa, menghibur guru. Itu apa sih, Kang? Ya, jadi memang pertamanya dulu saya bikin surprise untuk menghibur para tenaga kesehatan di RSPI Oke. Sulianti Saroso. Jadi Mhm. kan itu kan rujukan COVID kan ya. Jadi saya bikin Betul. surprise, masuk di Zoom meetingnya mereka jam 9 pagi. Mereka kan meeting setiap jam 9 pagi, para dokter dan perawat gitu kan. Dan para pegawainya. Aha. Nah, saya pura-pura masuk sebagai dokter baru gitu. Dikenalinnya. Pas Oke. keluar saya, wah ribut. Terus ya seru-seruan, dengar curhat mereka. Terus Aha. akhirnya saya nyanyi lagu kamu, ngehibur, tiktokan bareng. Nah dari situ timbullah ide untuk semakin, wah ini seru juga ya ternyata, berbuat sesuatu yang kecil tidak ada artinya, tapi buat sebagian orang tuh penuh arti gitu, bahwa mereka dalam keadaan stres, mereka dalam keadaan capek, tidak pulang ke rumah selama 3 bulan lebih, ada satu hiburan yang sedikit aja tuh kayaknya gimana gitu. Apalagi kan dalam keadaan COVID gini kan imunitas tuh perlu ya, itu kayak meningkatkan Banget. imunitas mereka sendiri gitu. Nah akhirnya dari Hmm. situ, setelah dari yang rumah sakit Sulianti Saroso, saya nge-surprisein para wartawan yang ngeliput. Nah setelah itu baru yang terakhir tuh kemarin yang sama guru-guru di Bekasi Timur itu gitu. Jadi ya buat saya sih, Hmm. selama saya ini ada sebuah lagu baru pas pada saat pandemi, kenapa tidak selain mengeluarkan single tapi bisa juga menghibur gitu, menghibur orang-orang yang memang terdampak di sini kan, bukan hanya terdampak di sini bukan hanya ekonomi loh, ya kan ada juga kayak Hmm. misalnya dokter, dan itu kan wah jadi ribet banget sekarang itu kan, nggak pernah pulang gitu. Guru gitu, misalnya guru kan jadi ribet juga sekarang kan karena harus Bener. online, semuanya tuh baru gitu kan. Jadi ya alhamdulillah lah, Hmm. alhamdulillah bisa ngehibur bareng-bareng. Oke. Ini berarti akan hanya di satu sekolah itu atau emang kegiatannya akan ada di sekolah lain, Kang, nanti? Bisa aja ke sekolah lain atau Ah, ke instansi lain yang oke. berhubungan dengan COVID ini, jadi berubah berubah banyak gitu Hmm. cara kerjanya itu. Hmm. Yang ya misalnya misalnya polisi atau Hmm. misalnya apapun itulah yang berhubungan dengan COVID-19 ini gitu. Oke, pastinya juga akan ada lagi nanti hal-hal seru yang dilakuin sama Kang Amin, amin, Arman gitu amin, ya. amin, amin. Oke.
Nah, ini kita kondisi memang sudah, kalau mungkin bisa dibilang agak membaik, mungkin memang sudah agak membaik gitu ya kan ya. Dan kita sudah sering dengar the new normal. Kalau sedikit tanggapan dong dari Kang Arman, the new normal di Indonesia ini gimana nih nanti ke depannya nih Kang? Eh, buat saya sih nggak ada istilah new normal ya. Nggak ada Mhm. istilah PSBB atau lockdown. Selama Mhm. kita per pribadinya sendiri juga tidak melakukan tiga apa namanya tiga protokol yang memang diharuskan kayak ya, memakai masker, jaga jarak dan cuci tangan atau hand sanitizer. Jadi selama selama mau ada new normal ataupun PSBB atau sekalipun di lockdown di negara manapun bukannya di Indonesia, kalau kitanya juga nakal, bandel, tidak melakukan itu Iya. ya sama bohong. COVID ini akan terus ada karena COVID ini udah ada. Iya kan? COVID ini Mhm. sekarang udah ada Mhm. di dunia nih gitu. Jadi Betul. ya memang kita yang harus baliknya ke kita, bukan balik kepada pemerintahan mau ngelakuin apa dan sebagainya. Kan itu mah udah gitu ya. Kan memang udah dijalanin kan. Nah, apa namanya? eh itu yang tadi saya bilang, balik lagi ke diri sendiri. Apapun istilahnya, kalau kita tidak melakukan tiga protokol itu sama bohong. Jadi COVID itu akan terus aja ada dan menyebar kemana-mana gitu. Betul. Jadi sekarang yang memang harus kita lakuin ya ikutin anjuran pemerintah aja gitu ya Kang ya. Biar semuanya Iya, cepat balik normal lagi. Kita betul. juga jadi bisa ya kegiatannya jadi terhambat nih jadinya. Apalagi teman-teman musisi yang apa kangen banget pasti manggung ya Kang ya. Apalagi Kang Arman yang selalu ini pasti kangen banget sama manggung ya. Pastilah kalau kangen sih pasti ya. Tapi alhamdulillah lah kemarin selama ya di rumah ini banyak banget konser virtual yang sudah kita lakukan gitu Hmm, ya. Baik Arana betul. Project maupun Gigi gitu. Kemarin udah berapa kali ya udah lumayan lah gitu lah. Tapi ya kalau disebut kangen live ya iyalah karena kan beda lah ya rasanya beda gitu. Pasti, Walaupun konser pasti. virtual, tapi kan kalau live tuh beda lah energinya beda gitu. Benar, benar, benar. Ini ada yang nanya, kita bacain dulu boleh ya Kang ya? Boleh silakan Ego enggak? Tama namanya Kang. Kumaha Damang, kapan mau bikin album lagi Kang Arman katanya. Kan ini kan lagi promo yang lagu baru. Heeh. Sabar, sabar. Kalau album ini akan menjadi album atau hanya single sih Kang? Untuk lagu kamu ini rencananya? Bisa aja jadi album ya karena kan sekarang memang begitu ya kita ngeluarinnya Hmm. tuh single ntar setelah udah Hmm. terkumpul jadiin album gitu kan bisa aja bisa Oke. jadi album karena Arana Project kan kemarin tuh sebelum single kamu tuh udah 6 single dan itu kemarin Hmm. sebetulnya udah dibikin sebuah mini album tapi memang kemarin Hmm. tuh tidak dijual secara bebas dijualnya pada saat waktu 25 tahun uh, anniversary pernikahan saya yang di mana Ciputra Partner si CD-nya itu Hmm. dijual di situ gitu tidak umum Oh. tapi ya bisa aja ini masukkan ke dalam album Arana Project yang nanti Hmm. mungkin udah jadi album gitu. Betul. Itu yang kemarin ulang tahun itu yang termasuk lagu Perjalanan Cinta ya Kang ya? Iya betul Yang betul sama itu. Tete Dewi. Ah. Itu bagus banget loh Kang, requestnya di Pop FM serius. Oh oh ya oh Banyak yang kirim alhamdulillah salam buat pacarnya terus ngasih lagu itu. Makanya wah alhamdulillah. ini lagunya. Makanya apa namanya Kang Arman ini udah berapa lama sih Kang bermusik kan kalau di total? Kalau profesional sih 30 ya 30 tahun pokoknya mulai tahun Wah, 90 aja. wow, Mm-mm. luar biasa loh 30 tahun. Jadi penasaran masih ada mimpi Kang Arman sebagai musisi nggak sih Kang yang pengen diwujudin? Oh, mimpi saya sih bisa berkarya seterusnya aja. Bisa berkarya seterusnya dan karya saya tidak asal. Karyanya memang Hmm. pada saat setiap mengeluarkan karya, Hmm. saya memikirkan karya itu untuk bisa jadi evergreen. Bisa sampai Hmm. kapanpun orang dengar tuh tidak out of date gitu kan nggak sih? Didengerin kapan Benar. asik nih ini asik ya gitu. Karena kan berarti kalau kalau karya yang seperti itu tuh dipikirkan secara masak gitu nggak asal pokoknya bikin aja nggak gitu jadi itu aja sih simple Betul. aja sih kalau saya sih. Kan terbukti nih lagu Gigi kita putar sampai sekarang nih mau lagu yang mana tetap aja enak kan dengernya kan. Alhamdulillah Salah amin. satu buktinya itu. Oke, kalau Kang Arman sekarang ngelihat industri musik Indonesia terutama ya Kang, kayak gimana sih Kang? Apakah kita apa namanya mengarah ke yang lebih baik atau stagnan atau gimana? Soalnya gini,
belakangan kita orang radio nih kan ya, kalau melihat trennya itu nggak bisa diprediksi kan siapa apa yang akan ngetop. Misalkan ada, kalau dulu bisa di ini tiba-tiba boy band, girl band ngetop, tiba-tiba band yang ngetop. Kalau sekarang tuh nggak terpredik kan. Kalau Kang Arman melihat musik di Indonesia ini seperti apa sih kan? Kalau sisi tetap positif ya, dan musik Indonesia sampai detik ini juga kan tetap survive, tetap bagus gitu ya. Bahkan sekarang artis-artis yang go internasional dari Indonesia itu benar-benar go internasional, bukan ngomong kosong gitu kayak Rich Brian, Nicky gitu dan sebagainya. Jadi sebetulnya musik Indonesia tuh artis Indonesia dan musik Indonesia tuh keren, survive dan bagus gitu. Kalau tadi yang lu bilang bahwa apa namanya sekarang tuh agak sulit tiba-tiba ini keluar, tiba ini keluar dan sebagainya. Karena memang sekarang musik itu banyak apa namanya genrenya tuh banyak gitu, genrenya banyak dan juga sekarang itu musik itu kan istilahnya kayak pasar bebas. Jadi di orang di rumah di kamar pun bisa menciptakan sebuah karya terus langsung aja dicemplungin di YouTube, langsung aja dicemplungin di streaming gitu dan bisa langsung didengar sama seluruh dunia. Jadinya pasti akan lebih banyak gitu variasinya. Jadi saya sih tetap optimis dan kita itu tidak usah takut kekurangan para seniman musik yang keren-keren. Setiap hari, setiap detik Indonesia itu selalu melahirkan yang gila-gila gitu. Pasti, pasti. Banyak banget ya di Indonesia ini yang Iya. keren-keren musisi, yang termasuk salah satu yang lagi ngobrol nih sama kita nih. Luar biasa. Kalau untuk proyek ini yang kamu dan nanti sama Teteh Dewi ada rencana kan? Kalau sama Dewi belum, sampai detik ini sih belum ada rencana membuat apa gitu. Paling sih konten-konten YouTube ya, konten-konten YouTube sama Dewi kan udah berapa kali itu gitu kan. Lagi dipikirin apalagi yang asik gitu. Tapi kalau karya musik sih belum. Malah Dewi sekarang lagi nyiapin dia sendiri untuk nanti 17 Agustus dia mau ngeluarin sebuah lagu, tapi untuk di media sosial sih, untuk di media. Tapi khusus dia benar-benar niat gitu bikin lagu itu. Kalau saya ya ini sekarang lagi promo lagu kamu inilah. Oke. Lagu kamu ini agak sedikit surprise sebenarnya. Gue pertama kali dikirimin sama Trinity lagu ini. Oke, Kang Arman, kenapa ya milih lagu ini? Tadi udah dijawab juga sama Kang Arman kan, karena memang lagu ini juga sudah sangat ngetop dulu. Image di orang tuh udah sangat lekat dengan ABG ya dulu ya, Kobe Junior saat nyanyiin lagu ini. Tapi pilihan yang unik ini kadang menjadi sebuah hal yang seru ya Kang ya. Amin, iya. Amin. Kayak Kang Arman. Nah, kolaborasi, penasaran juga nih seorang Arman Maulana itu masih punya pengen atau keinginan untuk kolaborasi sama siapa sih Kang sampai sekarang? Oh, kalau keinginan untuk kolaborasi sih ya pasti ada ya. Cuman memang kan kolaborasi itu memang kadang-kadang idenya tuh ide ngedadak gitu. Saya pengen banget kolaborasi dengan teman-teman musisi yang sekarang lagi heboh-hebohnya, lagi muncul-muncul yang keren-keren gitu ya. Kayak Firsa Besari misalnya, terus siapapun itu gitu ya. Karena buat saya kolaborasi itu kadang-kadang memberikan energi yang baru lagi dari kita. Apalagi kalau misalnya kolaborasinya dengan anak yang muda gitu. Itu bisa memberikan energi yang bagus untuk kita sendiri dan kayak semacam kayak ngaca lagi kayak kita kayak back to umur segitu gitu, dan itu sangat penting gitu karena kefreshan di musik itu sangat penting banget gitu. Zona nyaman itu kadang-kadang yang bisa merusak tuh. Gue udah segini udah cukup aja lah kayak begini aja gitu. Nah itu sangat merusak banget dan akan menjadi sebuah sifat yang jelek sebenarnya, tidak mau update terhadap apa yang terjadi gitu. Oke. Nah terus tadi udah sempat ngobrol juga nih tentang single dan album. Sekarang kecenderungan banyak artis ngerilis single dulu aja gitu ya. Kalau menurut Kang Arman sendiri masih perlu ngerilis album nggak sih Kang seorang musisi itu? Nggak masalah sih, nggak masalah. Saya kira sih nggak masalah mau ngerilis langsung album, mau ngerilis single dulu nggak masalah. Karena sekarang tuh musik itu udah bebas sekarang tuh. Lu mau ngapain aja bebas aja. Karena sekarang itu kan musik itu kan yang memilih itu adalah pendengar. Kalau dulu kan pendengar memilih radio atau kaset atau TV. Nah kalau sekarang itu kan pendengar yang memilih musik. Karena di gadget sekarang semuanya gitu. Jadi mau si artis itu mengeluarkan single atau single dulu ya atau album bebas aja.
tidak ada aturan gitu, maksudnya tidak ada aturan baku gitu. Nah kalau dulu juga sebetulnya kalau di luar negeri banyak tuh yang ngeluarin dulu single baru album kayak sekarang. Cuman memang karena memang dulu tuh ada fisik, jadi orang tuh langsung aja sayang lah, gue udah bikin fisik, harganya mahal, produksinya harus bikin rumah kaset aja berapa, pita aja berapa, kalau misalnya ngeluarin udah sekian terus cuma 2-3 lagu ngapain, makanya jadi album. Nah, tapi ada juga zaman-zaman dulu juga artis ada juga yang ngeluarin single baru album, ada yang gitu juga. Nah, kalau sekarang kebalikannya kan, single, ada juga yang ngeluarin album, cuman bebas sih sekarang, mau bebas aja lah, mau ngeluarin album boleh, mau single boleh. Benar-benar.